Baik, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada hari ini kita ada di tempat ini sebagai sebuah kebanggaan kita bersama dalam melakukan satu tugas pekerjaan besar membangun Malinau. Saya tegaskan membangun Malinau. Bicara jembatan ini, saya ingin menggarisbawahi satu hal. Ketika dulu saya maju sebagai calon Bupati Malinau, dan saya diterima oleh warga di tempatnya Pak Ipuy. Saya sampaikan niat saya. Bapak Ibu, pembangunan yang seperti ini tidak lepas daripada hakikat seorang pemimpin. Tekadnya seperti apa, cara berpikir seperti apa. Dan saya berharap itu menjadi gambaran para pemimpin-pemimpin Malinau ke depan. Bukan ingin jadi bupati saja, tetapi tidak pernah menyelesaikan masalah. 71 tahun, ya 72 tahun sampai hari ini. Dikurangi 2011, 2013, berarti 67 tahun, 68 tahun kurang lebih. Indonesia merdeka baru mulai membangun. Ketika itu saya katakan kepada warga masyarakat Pujungan, jika saya terpilih jadi Bupati Malinau, saya akan mengubah Malinau ini. Berubah hanya Malinau ini bukan sekadar kata-kata, ucapan. Ya, kita sudah banyak mendengar orang berjanji, katakan begini, 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 dan sebagainya. Tapi dalam pikiran saya jelas, ketika saya masuk ke Pujungan saya tercengang. Saya masuk ke daerah-daerah lain pun juga tercengang. Kenapa Bapak Ibu? Karena daerahnya terisolasi, tertutup, terpencil, dan tertinggal. Jangankan motor, sepeda pun tertata-tata mengikuti jalan yang ada. Nah, bagaimana kita bicara tentang manusia Indonesia yang seutuhnya, sejahtera? Itu tidak mungkin. Oleh sebab itu saya katakan saya bertekad mengubah Malinau ini. Oleh sebab itu visi saya berubah, maju, sejahtera. Ingat Bapak Ibu, berubah, maju, sejahtera. Saya sangat konsisten dengan itu. Berubah, maju, sejahtera. Saya periode kedua saya sudah bertekad maju sejahteranya. Bapak Ibu, dalam pikiran saya tidak mungkinlah kita bicara sejahtera masyarakat Pujungan ini kalau daya dukung untuk menjadikan dia sejahtera itu tidak ada. Mungkin saja tadi Pak Kepala Desa Pujungan katakan menceritakan korban dan sebagainya, mimpi dan sebagainya.
Mimpi itu wajar, kita ada mimpi. Saya pun bermimpi. Jika saya jadi bupati, saya akan ubah Malinau ini. Dalam gambaran saya, mobil lalu lalang di Pujungan ini. Dan memang seperti itu Bapak Ibu. Karena Malinau itu lintasan dari Malinau Kota sampai ke Apokayan. Dan tidak mungkin kalau kita bicara membangun Malinau, tidak bangun jembatan. Ketika Bapak Ibu memberi kepercayaan pada saya, Pujungan mempercayai saya, Bahau mempercayai saya, dan semuanya percaya diri bupati, saya katakan saya akan wujudkan apa yang saya janjikan. Dan memang tugas itu tugas membangun, bukan janji. Jadi janji saya subah Malinau. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita mencernai pembangunan yang kita lakukan sekarang, Malinau terbagi dalam 3 wilayah. Wilayah perbatasan, wilayah tengah, wilayah pantai. Perbatasan ada 4 kecamatan. Wilayah tengah itu ada 2 kecamatan. Wilayah pantai itu ada sekian banyak kecamatan. Dan itu harus diwujudkan nyata pembangunannya. Dan kita bisa lihat Bapak Ibu dan saudara sekalian, Sungai Bo sudah tembus ke Pujungan, ke Datadian, bahkan sudah melintas ke bawah. Dan kita doakan semoga jalan itu terus. Dan saya yakin percaya selesai si bupati itu akan tembus di Pujungan. Karena jalan dari Datadian sudah lewat bendara, sudah mulai masuk ke bawah. Jadi perjalanan panjang, saya kira 2 tahun itu akan tembus di Longjelat. Kalau Longjelat sudah ada jalur kita. Kemudian jalur tengah, Bapak Ibu, kita sudah bisa menyaksikan sendiri. Pak Ketua sudah naik traktor, walaupun traktor saya belum sempat melihat. Mudah-mudahan nanti saya punya waktu ke sana, ke Longjelat, ke Longketaman saya sudah, ke gunung tertinggi yang sebelum masuk ke Longjelat saya sudah masuk. Sekarang sudah tembus Bapak Ibu, tembus Pak Camat, sudah ke Longjelat tembus, sudah bisa pakai motor, sudah tembus. Kalau sendiri, oh kering, ya itu kalau sungainya, ya kering, oke. Jadi artinya tembus. Kemudian ke Long Aran juga tembus. Kemudian sesungguhnya ke Bahulu pun juga sudah tembus. Tetapi kondisinya memang sesuai dengan kondisi kemampuan yang kita miliki. Tetapi dalam infrastruktur desa kita sudah bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Dan yang paling nyata Bapak Ibu, kita bisa berakses keluar, bisa bertelepon dan sebagainya. Dan yang lebih dari itu, kita sudah mulai membangun desa kita masing-masing sesuai dengan janji. 4 janji utama saya sudah terpenuhi dengan baik. Membuka isolasi wilayah, membangun infrastruktur dalam desa, memberi kewenangan kepada desa, membangun tower-tower sudah saya lakukan, plus yang lain-lainnya. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lakukan tidak lain, bukan sekedar membangun Pujungan, bukan sekedar membangun Bahulu, tapi membangun Kabupaten Malinau, membangun Indonesia di perbatasan ini. Dan oleh sebab itulah Bapak Ibu, kita tidak mengecilkan arti pembangunan seperti ini. Kalau Pak Kepala Desa tadi hanya bicara korban, menebas atau disiplinnya, itu belum apa-apa Bapak Ibu. Pengorbanan saya kalau bicara itu tidak perlu dibicarakan, karena tugas saya, tugas Pak Ketua DPR berjuang untuk bagaimana jalan itu dibangun, jembatan ini dibangun. Karena kalau kita lihat jembatan dibangun mudah saja kita bicara, tapi memperjuangkannya menjadi sebuah pembangunan tidak mudah. Karena harus izin dan segala macam harus kita perjuangkan. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, izin pembangunan jalan ini yang sempat diributkan orang, ini saya sampaikan, sempat diributkan orang bahwa kita bangun jalan melintasi Taman Nasional, hutan lindung dan sebagainya, dan yang paling payah lagi korupsi lagi pula. Nah seperti itu. Nah jadi masyarakat itu melihatnya, apalagi orang yang sempit berpikirnya, selalu melihat yang negatif-negatif saja. Seperti dulu juga katakan bangun jembatan, kalau bahasa sananya impossible, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Pak Yansen Amput
besi-besi ke Pujungan. Saya bilang itu bagian orang lain, bukan bagian saya. Kalau bagian saya, putuskan bangun jembatan itu, alokasikan, DPR tolong setuju. Persoalan angkut-angkut kan ada bagiannya, bukan bagian saya. Ada bagian Pak Trisno itu buka jalan, bukan saya. Kalau dia mau ngomel, mungkin Pak, jangan cara mungkin, ini proyek, kalau mau kerjakan. Waskita, bangun, kalau mau bangun. Jangan persoalkan ini tetek bengek kepada saya. Nah, sekarang semua jadi, jalan sudah jadi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur. Walaupun cukup panjang waktu mulai 2013 kita membangun ini. Yang saya sampaikan, mimpi ini bukan mimpi besok, tapi mimpi hari ini. Besok itu kenyataan. Dan saya bersyukur hari ini Bapak Ibu, kita semua ada di tempat ini. Jadi inilah sebuah karya yang saya kira berangkat dari keteguhan hati kita bersama, keyakinan kita bersama. Saya berharap mari kita positif dengan ini. Jangan nanti Pak, itu jalannya kan masih rusak-rusak. Bapak Ibu, segala sesuatu ada waktunya. Ya, firman Tuhan kan bisa begitu Pak. Kalau saya menunggu jalannya semua baik, tidak akan jadi-jadi jembatan ini. Karena saya berpikir, bangun yang besar dulu. Ada 2 jalan jembatan besar yang harus saya bangun. Ini satu, dan di Sungai Kayan, di Datadian satu. Kalau sudah tembus itu, yang lain Sungai Kap itu kecil-kecil itu. Nggak usah repot-repot mikir kecil-kecil itu. Yang penting yang besar dulu. Kalau itu sudah jadi, saya akan percaya Bapak Ibu. Paling tidak, walaupun mungkin berat jalan dari sini ke Longaran, kita maksimalkan menggunakannya. Dan saya harapkan nanti Pak Ketua, pada kesempatan yang baik ini, ya kita nanti usahakan, saya berpikir kalau menunggu pemerintah memelihara, itu akan berat. Jadi mohon nanti mudah-mudahan, ini saya minta langsung Pak Ketua sudah. Kita siapkan alat berat nanti, ya eskavator dengan grader, supaya nanti Pak Camat lah yang menggosok-gosok jalan walaupun lubang-lubang gosok jalannya. Ya. Karena kita sudah adakan satu di Bahau, tapi Pak Camat belum pintar menggunakannya. Ya, Datadian sudah mulai pintar-pintar dia gunakan itu. Nah yang cerdas itu Camat Mentarang. Dia pakai alat itu untuk memaksimalkan penggunaan jalannya, sawahnya dan sebagainya. Nanti kalau dijadikan sini, jangan dinongkrongkan di kantor camat, harus digunakan. Yang mohon nanti Pak Ketua, ya kalau kami mengusulkan dari PU mengusulkan, ya tolong disetujulah nanti. Ya. Kenapa? Ya seperti begini, kalau saya tunggu proyek, akan jalan-jalan Pak. Itu cara berpikir cepat dan menangani persoalan. Termasuk jembatan ini. Kalau saya menunggu pembangunan jembatan ini melalui ketentuan yang ada, ini jalan provinsi, jalan nasional. Kalau saya tunggu mereka, tidak akan jadi-jadi jembatan ini. Saya katakan bangun. Apa yang kita bisa kerjakan bangun. Karena pikirannya sederhana. Ujungan Longaran harus bisa tembus. Nah kalau tembus ini, paling tidak kita mulai ke hulu seperti yang sudah ada. Saya yakin kalau ini sudah sangat mudah ini. Mudah, nggak susah. Tinggal sabarnya menunggu anggaran pemerintah. Karena ini saya belum sampaikan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Saat kita merencanakan pembangunan besar, secara nasional ekonomi kita turun, mulai 2014 turun, 15 turun, 16 turun, 17 turun, 18 pun turun. Situasi nasional negara kita, bukan Malinau. Tapi ada tekad kita membangun Malinau, jangan ragu dan takut. Walaupun ekonomi turun, kita tetap semangat membangun Malinau. Dan itu yang saya selalu tekankan kepada teman-teman di DPR. Walaupun dana kita kecil, tapi semangat kita jangan kecil, harus tinggi. Kita utamakan kepentingan rakyat. Oleh sebab itulah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau dana Gerdema yang kemarin walaupun besar kita berikan lalu menurun, itu akibat konsekuensi pendapatan kita menurun. Nah saya berharap Bapak Ibu, dengan adanya pembangunan jembatan ini, silakan nanti digunakan dengan baik, dipelihara dengan baik. Tidak Bapak Ibu, pemerintah pun juga turut memelihara, tapi paling utama masyarakat menjaganya supaya bisa maksimal.